Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali pada acara rutinan kita. Ngobrol atau dialog pada subuh. Marilah kita sebelumnya bersyukur pada Allah atas segala nikmat, ya, terutama nikmat terbesar kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Di mana dalam rukun iman yang ada 6, itu salah satunya, ya, iman pada takdir atau qada dan qadar. Yang di situ di dalamnya Allah memberikan ilham kefasikan dan ketakwaan. Jadi Allah memberikan ilham pada 2 ilham yang fujur, ilham yang buruk dan ilham yang baik. Ini nanti yang kaitannya erat dengan apa yang akan dibahas, apa yang akan kita obrolkan, ya, dalam acara hari ini yang berhubungan dengan perbuatan baik, perbuatan buruk itu kehendak Allah atau kehendak manusianya. Ini nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Setia Purwanto dan kita bisa tanya jawab. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya, yaitu yang tentang ada yang menanyakan jati diri kita itu siapa. Itu saya tidak usah menjelaskan secara detail, ya, karena jenengan bisa lihat video saya di Bejo SA Channel, itu rekaman yang ke-20. Nah, di situ ada penjelasan dari pengalaman rohani yang saya dapatkan pada waktu itu tentang diri sejati. Nah, ini ada hubungannya dengan kesadaran kita, sadar Allah. Kemudian yang menanyakan tentang bagaimana melepaskan jiwa, ya, melepaskan jiwa dari jasad. Nah, itu pun di YouTube Bejo SA Channel itu sudah ada rekaman saya, rekaman yang ke-92, ya. Itu mohon disimak. Jadi saya tidak usah menjelaskan secara tulisan atau menjelaskan lagi dalam bentuk video, tapi di situ sudah ada penjelasannya. Kemudian tentang kesadaran itu tempatnya di mana, ya. Itu bisa melihat juga video saya yang tadi itu, yang video yang ke-20, itu ada hubungannya. Jadi yang penting kita itu melakukan zikir nafas sadar Allah itu secara istiqomah. Jadi kita nanti akan menemukan sendiri, ya, kita akan menemukan sendiri sebenarnya diri jati kita itu siapa, terus bagaimana melepaskan jiwa dari kemelekatan jasad, kemudian kesadaran itu tempatnya di mana, sadar Allah itu tempatnya di mana, itu akan ketemu sendiri. Tapi yang jelas kesadaran itu ada kesadaran terhadap jasad yang biasa kita sebut sadar jasad. Itu kesadaran menyadari jasad. Kemudian kesadaran terhadap ruh. Jadi sadar ruh, ya, yang biasa kita sebut dengan sadar ruh, itu kesadaran kita menyadari ruh. Kemudian yang posisi tengah itu sadar jiwa, ya, kesadaran jiwa. Jadi ada yang menanyakan apa bedanya kesadaran jiwa dengan sadar Allah. Ya jelas berbeda. Jiwa itu yang menyadari Allah. Dan ini ada tingkatan kesadaran.
Jadi dari kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kemudian baru kesadaran roh. Yang semua itu mengarah pada, kita arahkan pada sadar Allah. Jadi kalau jenengan nanti itu melakukan zikir nafas, sadar Allah, mulai level 1, masuk level 2, masuk level 3. Betul-betul kita melakukan perjalanan. Itu nanti semua akan ketemu. Kita akan menemukan. Jadi enggak terima jadi gitu loh. Enggak terima jadi. Kalau kita terima jadi artinya ada pertanyaan ini yang hubungannya dengan perjalanan. Oh ini kesadaran tuh tempatnya di mana? Oh di sini. Nah, itu tidak memotivasi kita untuk melakukan, ya. Malah bisa menimbulkan satu debat nanti ya. Satu debat, karena perdebatan itu biasanya tidak diawali dari hasil dari sebuah perjalanan kita, tapi dari pemahaman, katanya si A, katanya si B, katanya buku ini, kitab ini, kitab itu. Lain yang dibaca, lain pendapatnya, akhirnya terjadi benturan. Di situ kita debat, ya. Mana yang benar, mana yang salah. Masing-masing mempertahankan kebenarannya. Ya. Masing-masing ingin bahwa pihak lain itu mengakui kebenaran kita. Nah, ini kalau kita kebanyakan referensi, tapi kita sendiri nggak mengalami. Ya. Untuk itu, mari semua pertanyaan, ya, semua pertanyaan itu cari jawabannya melalui perjalanan rohani, zikir nafas, sadar Allah. Itu insya Allah pasti ketemu. Kalau jenengan bener-bener melakukan level by level ya. Jadi step by step. Dari level 1 ke level 2, ke level 3, ke level 4. Sampai sigo. Itu nanti akan ketemu semua. Ya, saya pun bisa ngomong di sini itu juga hasil dari menemukan. Hasil dari menemukan apa yang telah saya temukan, apa yang telah saya pahami dari hasil spiritual saya, perjalanan rohani saya. Kemudian baru saya share, saya tularkan. Bukan untuk diakui bahwa saya yang paling benar, bukan. Tapi intinya, ini pengalaman saya berharap dari pengalaman-pengalaman spiritual yang telah saya share ini bisa memotivasi jenengan semua untuk melakukan perjalanan spiritual dengan benar. Jadi tidak hanya percaya pada katanya saja. Kecuali sunnah Rasul dan Al-Quran. Itu memang kita mengakui enggak mengakui Al-Quran itu satu kebenaran mutlak. Hanya di situ bagaimana kita mendadaburi, kemudian kita bisa melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu semaksimal mungkin. Perintah dijalankan, larangan ya tidak dijalankan. Tetapi yang menyangkut perjalanan spiritual, hal yang sifatnya terutama muamalah ya, ini bisa dipahami melalui hasil perjalanan spiritual kita. Bahkan hablum minallah itu juga kita akan benar-benar mi'raj gitu loh istilahnya. Ya. Mi'raj. Jadi zikir itu salah satu media, salah satu metode kita untuk mi'raj ke Allah. Bener-bener mi'raj, bukan bener-bener katanya. Jadi hindari kata-katanya. Dari katanya itu buktikan. Mana yang jenengan temukan, lah itu yang dijadikan acuan. Kalau masih menemukan tapi masih ragu-ragu, cari lagi. Sampai benar-benar menemukan satu pemahaman, kemudian cari dalilnya di Al-Quran, ada enggak.
Kalau berkali-kali cari ada pengalaman ini ada pengalaman ini ada. Maksudnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya sudah, itu dari Allah. Dulu saya seperti itu. Ketika saya mendapat pemahaman baru, wah ini bener enggak? Masih apa? Karena masih baru ya. Jadi terhadap pemahaman yang didapatkan, saya kok dapat pemahaman yang berbeda ini. Dalilnya ada enggak di Al-Quran? Cari. Oh ternyata ada, berarti benar. Kemudian dapat lagi, saya cari lagi, benar. Dapat lagi, saya cari lagi, benar. Lama-lama, saya yakin itu dari Allah. Kalau diperlukan saja, saya lihat dalilnya di Al-Quran, kalau enggak ya enggak. Karena keyakinan saya pada Allah itu kuat untuk untuk memperkuat keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, Rasulullah, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah ini pengantar saya, semoga ini bisa memotivasi jenengan semua, jadi buktikan dengan perjalanan spiritual. Biar jenengan Bapak Ibu kita semua itu menjadi kuat ketauhidan kita, kemudian kita bisa menjalankan amanah-amanah Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memotivasi kita semua, dan ini yang lebih utama adalah dialog ya, dialog dari materi utama yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto. Jadi saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Baik Bapak Ibu, sudah subuhan di Malaysia. Subuh pukul berapa, Puan Nurian? Ini yang apa? Dari Malaysia tadi tanya, kok pagi sekali, terlalu pagi. Baik, setengah jam ya perbedaan waktu sholatnya. Tapi kalau jamnya di sana lebih dulu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah diberi pengantar oleh Mbah Bejo atau Pak Zen tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya akan memonitor dari laptop saya. Oke, Ibu. Iya, kita bicara yang rileks-rileks aja ya, santai-santai saja. Tidak yang tegang-tegang.
Saya kira masalah takdir ini masalah yang santai. Oke. Kebanyakan kita itu membicarakan masalah takdir itu dari sisinya Allah, bukan dari sisi kita. Jadi sudut pandang yang dipakai untuk membahas takdir itu dari sisinya, dari cara pandang Allah atau dari perspektif Allah. Loh, kok bisa? Iya. Sehingga ketika Allah ini, kita bicara Allah. Ketika Allah menuliskan tentang takdir bahwa semua perbuatan manusia dari lahir sampai mati itu sudah ditulis di alam azali, di Lauhul Mahfuz. Nah, kita pakai itu. Kita pakai cara pandangnya Allah, atau kita pakai dari sisi Allahnya. Sehingga apa? Sehingga kita itu seolah-olah menentukan nasib kita sendiri. Aku kan sudah memang ditakdirkan jadi orang jahat. Aku kan memang sudah ditakdirkan jadi orang yang begini, begitu. Aku kan sudah ditakdirkan jadi orang yang miskin. Aku kan sudah ditakdirkan Allah menjadi orang yang punya banyak masalah. Kenapa kok kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah ditakdirkan menjadi orang miskin selamanya? Karena sudah ditulis sama Allah. Lu kok tahu? Nanti kalau ditanya lu kok tahu gitu, baru dia, oh iya. Kenapa kamu nggak keluar dari perbuatan jahatmu? Karena saya sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang jahat. Lu kok tahu kamu? Dari mana tahu? Memang kamu diberitahu sama Allah. Nah, inilah cara pandang dari sisi Allah ini kadangkala membuat kita itu memprogram diri kita sendiri, yang akhirnya dari sisi manusia kita akan memang menjadi seperti itu. Makanya masalah takdir ini kadang-kadang bertabrakan, kalau salah pemahaman loh ya, bertabrakan dengan yang namanya, misalnya Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Mulai Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Mulai bertabrakan. Kok bertabrakan ya? Katanya sudah takdir, tapi kenapa masih suruh berdoa? Katanya takdir, tapi kenapa masih suruh berusaha untuk merubah diri kita sendiri? Katanya takdir, tapi kok masih kita harus berbuat baik kalau memang sudah takdir. Nah, Bapak Ibu, kita harus clear, harus jelas hal ini, sehingga kita itu tidak menggunakan cara pandangnya Allah di dalam memahami masalah takdir, sehingga tidak bingung, Bapak Ibu. Nah, saya sudah ditakdirkan Allah miskin. Tahunya dari mana? Sampai nanti saya mati ya tetap miskin. Wah, ini namanya. Oke, kalau cara pandang Allah kita harus meyakini. Tapi dalam hal ini kita jangan cari cara pandangnya Allah, tapi kita masalah takdir ini harus pakai cara pandang kita. Bagaimana Allah menyampaikan masalah takdir ini kepada kita. Jadi kalau takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ya kita yakini memang iya.
Itu Allah, itu urusannya Allah ya, bukan urusan kita. Urusan kita kan kita nggak tahu kita ditakdirkan apa sama tulisannya Lauhul Mahfuz, kita nggak tahu. Kenapa kita berani mematok hidup kita bahwa kita ini jahat, kita ini miskin, kita ini yang negatif-negatif biasanya. Baik. Nah, sehingga nanti pembicaraan kita ini akan lebih jelas. Sebenarnya perbuatan jahat itu dari Allah atau dari kita ya? Oke. Kita akan mengambil basicnya daripada takdir itu dulu. Mari kita bahas takdir dari sisi kita. Kita tahu, kita baru tahu. Kita baru tahu kalau itu takdir, ya. Kita baru tahu kalau itu takdir itu dari apa-apa yang sudah terjadi. Oh, takdir saya ini, kok tahu? Lah sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak tahu. Kalau belum terjadi, oh takdir saya ini. Takdir saya akan begini, oh nggak bisa. Takdir saya akan begini, oh nggak bisa. Kamu nggak tahu. Kok kamu tahu? Kecuali tandanya sudah muncul. Ya, kecuali tandanya sudah muncul jelas. Oh, nanti saya akan buka puasa. Nah, itu tandanya kan sudah ada. Tandanya sudah ada. Itu pun tidak bisa dipastikan kan. Bisa jadi nggak buka puasa. Siapa yang bisa memastikan 100%? Makanya cobalah kita hal-hal yang besar, masalah kehidupan, itu takdirnya kita nggak tahu. Saya pernah ada seorang LGBT homo. Kenapa kamu nggak mau ini keluar dari orientasi seksual yang nggak benar itu? Dia jawabnya, saya sudah ditakdirkan Allah. Kok kamu tahu? Kalau kemarin ya, atau sekarang ya takdirnya kamu masih homo. Tapi besok apakah Allah masih mentakdirkan kamu menjadi homo? Apakah kamu tahu? Ya tidak tahu. Lah iya, kenapa kamu masih berani mentakdirkan kalau kamu homo? Itu yang banyak terjadi. Orang-orang yang memiliki dorongan seksual yang dengan orientasi seksual yang salah. Ya, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau gangguan yang lain. Itu karena dia merasa sudah ditakdirkan. Juga itu waria atau yang perempuan seperti laki-laki itu. Perempuan seperti laki-laki, Pak. Jadi bukan G itu laki-laki lah, Pak. Itu juga begitu, tomboy. Itu dia merasa ditakdirkan Allah, hardware-nya laki-laki, hardware-nya perempuan, atau hardware-nya perempuan tapi software-nya laki-laki. Badan saya laki-laki, Pak, tapi jiwa saya perempuan. Nggak mau berubah. Karena saya katanya sudah ditakdirkan Allah. Kok kamu tahu kalau besok itu kamu masih ditakdirkan jadi waria atau jadi homo? Jadi antara hardware dan softwarenya berbeda.
Kan nggak bisa. Nggak bisa menentukan. Yang tahu Allah. Kan ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Bukan di tulisan yang jelas. Di sana kita nggak tahu. Jangan sok tahu. Kenapa kamu nggak berhenti menjadi peminum, pemabuk, penjudi, pezina? Karena sudah takdirnya Allah. Oke. Takdirnya Allah itu kalau sudah terjadi. Kalau belum, bagaimana kamu tahu kalau kamu ditakdirkan Allah jadi pejudi, pezina, pemabuk? Kan nggak tahu. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dua sisi ini yang harus kita pahami. Cara pandangnya Allah atau cara pandangnya kita manusia. Kalau cara pandang Allah ya sudah semua takdir, Lauhul Mahfuz sudah ditulis semua. Jodoh kematian pun nanti kita akan mati pada tanggal berapa, jam berapa sudah ada. Tapi kan kita nggak bisa menentukan. Wah, saya mau mati nih. Ditentukan gitu, tanggalnya, jamnya nggak bisa. Kecuali ada tanda. Allah memberi tanda, tapi bukan kepastian. Tanda itu bukan kepastian, itu hanya tanda, nggak bisa dipastikan juga. Oke, Bapak Ibu, judul kita pada kali ini tentang apakah perbuatan jahat itu dari kita manusia, dari setan, atau juga dari Allah. Saya akan bicara konsep secara besar dulu, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ada nggak yang tidak dikehendaki Allah? Segala hal yang terjadi di alam semesta ini, ada nggak yang bukan dari Allah? Oke, sepakat ya? Semua dari Allah. Biiznillah. Di ayat kursi itu ada bahwa semua yang ada di alam semesta ini, perubahan, pergerakan, pertumbuhan, perkembangan dan lain sebagainya itu atas izin Allah. Corona atas izin Allah. Beribu-ribu orang meninggal atas izin Allah. Negara Irak sewaktu itu dibom Amerika habis-habisan. Kebudayaan Islam hancur di Irak atas izin Allah. Afghanistan dibombardir habis-habisan atas izin Allah. Jadi semua atas izin Allah. Sekarang ini Amerika korban corona 70-an ribu atas izin Allah. Ya, semua atas izin Allah. Tidak ada yang tidak ada atas izin Allah. Jadi, perbuatan jahat manusia itu juga atas izin Allah, atas kehendak Allah. Afalnya Allah. Ayo, berani nggak kita begitu sekarang? Kalau orang sholat ke masjid, baca Quran, pengajian, ikut CDN, sadar Allah, izin Allah, oke, setuju semua. Tapi yang maksiat-maksiat itu atas izin Allah atau bukan? Yang mencuri, yang merampok, yang Allah, yang
mereka dijadikan jahat itu atas izin Allah atau bukan. Semua itu atas izin Allah. Karena tidak ada yang tidak atas izin Allah. Kalau kita misalnya menganggap bahwa sesuatu yang baik dari Allah dan sesuatu yang jahat itu dari setan misalnya, berarti Allah dan setan begini. Ada dua kekuasaan. Ada dua kubu kekuasaan. Allah ini yang baik, setan ini yang tidak baik. Begitu. Lah yang menciptakan ini itu siapa? Kalau bukan Allah ini penguasa tunggal. Ini penguasa tunggal Bapak Ibu. Setan aja Bapak Ibu. Itu mau menggoda manusia itu. Izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya demi kekuasaanmu, demi kehebatanmu. Fabi izzatika. Dengan kekuasaanmu ya Allah, kekuatanmu, izinkan saya untuk menggoda anak turunnya Nabi Adam itu. Loh, itu berarti kehendak utama adalah Allah yang menghendaki seseorang itu berbuat jahat. Jadi siapa yang mengilhami seorang pencuri untuk mencuri? Allah. Wah, ini kalau di masjid bubar masjidnya kan. Siapa yang mengilhamkan korupsi pada koruptor-koruptor itu? Ya Allah. Allah lah yang mengilhamkan para koruptor itu untuk mengkorupsi sehingga korupsinya tidak ketahuan oleh orang banyak. Loh. Siapa yang mengilhamkan seseorang? Wis rasa poso wae, dan tidak usah puasa. Siapa yang membetikkan ilham seperti itu? Ya Allah. Itu semua Allah. Orang digerakkan baik ya Allah, orang digerakkan tidak baik ya Allah. Wah, ini pasti kan cekot-cekot di sini kan. Ini gimana? Berarti berbuat jahat saja. Silahkan. Allah juga mengizinkan. Kalau kamu sudah berniat berbuat jahat, diizinkan sama Allah, berbuat jahat. Dan tahu akibatnya. Nah, tahu akibatnya kalau seorang itu berbuat jahat. Rame di media sekarang ini kasus mengencingi Ka'bah. Karena ingin tambah subscribernya, dia mengencingi Ka'bah. Coba, Ka'bah dikencingi jadi terkenal. Iya terkenal. Tapi apa akibatnya? Siapa yang menghendaki seperti itu? Ya Allah. Siapa yang menghendaki orang itu untuk berbuat tidak baik? Ya Allah. Nah, disitulah Bapak Ibu. Allah ini penguasa tunggal, kita harus sepakat dulu. Jadi Allah dan setan tidak bersaing. Ini golongan hitam, ini golongan putih. Itu. Enggak. Ini semua adalah Allah. Iya, perbuatan jahat itu bukan dari Allah. Perbuatan jahat itu ya dari Allah. Ada satu ayat. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan ilham fujur dan ilham takwa. Ilham fujur dan ilham takwa. Siapa yang mengilhamkan manusia itu berbuat jahat? Kok sepi ya? Itu kok ada apa? Barang nganggur itu, barang tidak ada yang punya itu tak ambil.
Wah, itu sudah, itu ilham jahat, ilham fujur. Siapa yang mengilhami? Allah. Ah, nanti aku sedekah. Siapa yang mengilhami itu? Allah. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah akan mengilhamkan ilham fujur dan ilham takwa. Baik Bapak Ibu. Ilham fujur dan ilham takwa. Itu Allah semua. Ya, terdakwa. Kenapa kamu memperkosa? Karena saya diilhami oleh Allah. Itu betul, jawab itu betul. Betul itu. Iya kan? Jadi bukan hanya kenapa kamu sedekah? Saya diilhami Allah. Bukan itu saja. Yang jahat pun itu ilham dari Allah. Maka ayatnya sangat jelas, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ayo, siapa yang berani menentang ayat ini? Ilham jahat ya dari setan, Pak. Ayo, berarti sudah ingkar dengan Al-Qur'an. Wah, kejem ini. Iya, karena pemahaman selama ini gini, kalau penceramah-penceramah itu sebagai penutup, sesuatu yang baik datangnya dari Allah, yang jelek dari setan. Nah, terus kamu apa? Saya nggak ikut-ikut. Amanah ada sesuatu yang baik dari Allah, ya itu jelas. Kalau yang satu yang jelek dari setan itu ya nggak jelas. Semuanya dari Allah. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Baik Bapak Ibu. Jadi jelas ya permasalahan kita pada pagi hari ini bahwa sesuatu yang jahat itu dari Allah. Jadi pertanyaan saya di judul ngobrol santai kita pada pagi hari ini adalah jahat itu pun juga dari Allah. Kemarin ada yang begini. Ya masa Allah itu ada di kamar mandi juga? Loh, Allah itu di mana-mana ada. Ya nggak mungkin lah masa Allah di kamar mandi ada. Kan tempat jorok. Loh, ayo sekarang gini, kalau memang kamu berani bahwa Allah tidak ada di kamar mandi, kamu berbuat jahat di kamar mandi, coba berani nggak kamu? Nah, kan nggak ada Allah. Berarti kalau berbuat jahat di kamar mandi nggak ada yang tahu. Oh iya ya. Baik Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini pemahaman yang ekstrim tapi harus disampaikan. Tolong yang baru gabung nanti dibaca dari awal ya. Dari awal tadi, dari awal Mbah Bejo ke saya. Itu terus diikuti gitu loh. Jangan tiba-tiba gabung tek oh gini gitu. Nanti bingung. Jadi saya tadi sudah ngasih prolog. Gini loh, gini loh, gini loh. Nah, jadi ini harus jelas. Sebab kalau pemahaman seperti ini dipahami sepotong-potong, wah kalau gitu saya berbuat jahat aja. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu berbuat jahat? Ilham dari Allah. Ya betul. Tapi begini Bapak Ibu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa? Why? Mengapa? Why? Kenapa Allah mengilhamkan kita jahat? Dan kenapa Allah mengilhamkan kita baik? Itu pertama. Pertanyaannya adalah kenapa Allah? Kedua, bagaimana kita mengatasi dua ilham dari Allah ini? Apakah kalau kita sudah sadar Allah itu selalu diberi ilham baik, Pak? Dan tidak diberikan ilham jahat? Tidak, dua-duanya diberi sama Allah. Apakah kalau sudah jadi mursyid, Pak, sudah jadi syekh, Pak, itu tidak diberi ilham jahat? Diberi sama Allah.
Jadi diberikan ilham jahat dan diberikan ilham buruk. Ilham baik. Iya. Cuma begini Bapak Ibu. Kalau kita itu belajar sadar Allah, artinya apa? Kita tahu akan kehendak-kehendak Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu lebih sadar, lebih ngeh, gitu loh. Jadi misalnya begini, kita diberi ilham baik, nanti aku mau tahajud . Nah, ketika sadar Allah, alhamdulillah aku diberikan ilham baik sama Allah. Ilham jahat misalnya, orang ini kalau saya tipu juga nggak tahu. Nah, ketika orang itu sadar Allah, dia sadar, ya Allah, apa salah saya? Engkau ilhamkan aku ilham jahat. Ampuni saya ya Allah. Nah, jangan engkau jadikan aku menjadi orang jahat. Nah, ini namanya orang yang sadar Allah. Jadi orang yang sadar Allah itu dia sadar betul kalau sedang diilhami jahat. Ini baru ilham. Ketika baru ilham maka kita request sama Allah, ya Allah jangan dong aku dikasih jangan dikasih ilham jahat dong. Kasihan aku. Jangan ya Allah, cabut ya Allah. Sehingga perbuatan jahat ini, ilham jahat ini tidak sampai pada perbuatan. Tidak sampai kepada perbuatan. Tapi kalau orang yang tidak sadar Allah, orang yang tidak ihsan, orang yang tidak berzikir, ketika dia diberi ilham jahat, langsung jahat perbuatan. Jadi ilham jahat itu jadi perbuatan. Dia tidak sadar. Jadi resikonya masing-masing. Loh, aku kasih kamu ilham jahat. Aku kan kasih kamu akal. Aku kasih kamu kesadaran. Tapi kenapa enggak kamu pakai kesadaranmu? Ya, ini diskusinya ramai nih pasti ya. Sudah banyak yang bertanya. Oke Bapak Ibu. Makanya hal-hal seperti ini itu jarang diungkap di majelis-majelis umum, pengajian ibu-ibu apalagi. Pengajian umum itu nggak mungkin karena peliknya menjelaskan masalah ini kalau nggak selesai bisa gagal paham jadi repot. Saya yang mempelajari hal seperti ini juga lama Bapak Ibu. Paham, oh iya. Karena kalau enggak pasti bertentangan antara sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan sesuatu yang kita harus merubah diri kita. Allah tidak merubah satu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin simpulkan dua pertanyaan terakhir tadi. Kenapa Allah mengilhamkan jahat? Kenapa Allah mengilhamkan baik? Dua-duanya dapat. Ya, siapapun orang soleh dapat ilham jahat juga. Cuma jahatnya ya tidak seperti kalau orang yang bukan orang soleh. Kalau orang bukan orang soleh jahatnya lebih parah. Jadi ilham jahatnya orang soleh itu dia tidak sadar Allah, lupa dengan Allah, itu sudah ilham jahat. Makanya ada seorang ulama yang menangis, ya Allah saya kok lupa dengan engkau, saya kok tidak sadar dengan engkau. Itu seolah betul-betul sangat. Nah, tapi kalau orang jahat yang memang sudah jahat ya tidak sadar Allah, ya lupa sama Allah ya biasa aja. Jadi semuanya akan diberikan ilham jahat dan ilham baik.
Tapi kalau orang soleh juga diberi ilham jahat, iya. Tapi dengan kadar yang sesuai tingkat keimanannya. Ya nggak mungkin lah kalau orang soleh diberi ilham mencuri, berzina, itu ya nggak mungkin lah. Tapi kalau dibelokkan misalnya ikut partai ini, ikut politik ini, nah itu baru bisa. Karena seolah-olah Pak ini perjuangan Islam, nah itu bisa dibelokkan ya akhirnya kecemplung. Ya baik. Terus kemudian orang yang sadar Allah itu dia sadar betul. Ini saya diilhami Allah apa jahat apa baik. Kalau diilhami jahat ya Allah jangan engkau ilhami saya jahat ya Allah. Seorang nabi pun sekelas Nabi Yusuf itu diilhami jahat sama Allah. Ketika dia berada di satu kamar dengan Siti Zulaikha. Tapi beliau sangat sadar, ya Allah, saya sudah nggak kuat ini. Kalau tanpa pertolonganmu saya nggak kuat dengan nafsu jahat saya ini, ya Allah. Cabut ya Allah, rahmati ya Allah. Ya, karena sadar, request ke Allah, syahwat dicabut sama Allah. Dan Nabi Yusuf tidak tertarik lagi dengan Siti Zulaikha. Itu Nabi. Makanya kita itu belajar sadar Allah, ayo sadar Allah agar apa? Sadar dengan apa yang diilhamkan Allah dalam diri kita. Jahat. Sadar saya. Dijahatkan sama Allah. Oke. Begitu Bapak Ibu. Jelas mudah-mudahan ya, jangan terpotong memahami permasalahan ini karena bahaya. Oke. Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan di YouTube, di Facebook. Saya akan lari ke atas sebentar. Melihat pertanyaan. Oke Bapak Ibu, masih ada waktu 1/4 jam. Jawab singkat aja Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong sama orang yang kental syariatnya itu susah. Kita berdebat karena dia hanya melihat yang zahir tapi belum melihat pada hakikatnya. Ya kalau orang syariat tidak memahami hakikat ya biarkan aja. Ya memang dia baru senang di syariat ya sudah. Orang bersyariat tanpa hakikat. Tapi kalau orang berhakikat harus dengan syariat, gitu ya. Bagaimana kita buat orang yang bersyariat itu kita beritahu hakikat. Masalah hakikat itu masalah hidayah, nggak usah dipaksa-paksa ya. Mas Salimul. Oke, ekstrim tapi wajib mengulangi materi sebelum ini. Nah, betul Bu ya tadi, Mas Yusuf. Betul Pak Pur, dan banyak yang mengalami proses tersesat di jalan yang lurus. Oke. Ilham jahat juga diberikan Allah. Jawabannya mesti berpondasi pada sadar Allah praktis. Betul Bu tadi. Mbah Yayin, pendekatan penerimaan manusia pada takdirnya membuat baik manusia bila salah minta ampun. Tidak pantang berlindung di balik takdir. Oh iya Mbah Yayin matur nuwun. Alhamdulillah Pak Konadi sangat paham. Ya Pak Dali harus selesai memahami dan menyimaknya agar tidak gagal paham. Betul Pak Dali. Ya. Oke. Pak Ade, Allah merupakan early warning system bagi seorang Pak Bola. Itu betul sekali Pak. Betul sekali Pak Ade, itu early warning. Jadi sadar, conscious. Ya orang sadar itu, sadar Allah itu berarti sadar sifatnya, sadar af'alnya. Kita diberi ilham jahat itu af'al Allah. Nah kalau kita nggak sadar, kan jadi berbuat jahat. Tapi kalau kita sadar, kok aku berpikiran jahat seperti itu? Istighfar, mohon ampun, minta
ilham baik. Oke. Pak Nur Rahman, apa bedanya ilham fujur dengan bisikan syaitan? Wah, yes. Ilham fujur itu melalui syaitan ya itu. Ya situ, Pak. Ilham fujur itu melalui syaitan. Betapa beruntungnya bila kita diilhami jahat lalu sadar dan beristighfar. Betul sekali, Pak. Allah pasti akan menggantinya dengan pahala atau sebuah kenaikan tingkat derajat iman, atau bisa jadi ditukar jadi hadiah materi. Wah, insya Allah. Betul sekali, Pak Puyen. Muhammad Rondi, kalau ada cerita kiai yang konon punya murid 60 orang jadi wali, tapi akhirnya sang kiai itu mati kafir, itu bagaimana? Waduh. Ya, nauzubillah ya, Pak. Nauzubillah, jangan sampai ya. Baik, Bapak. Oke, saya buka di Facebook. Kayaknya Facebook juga banyak ini. Tapi sayang kolom komentar di Facebook itu kecil ya. Bentar. Oke. Nah, bentar Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan di Facebook. Iya, semuanya waalaikumsalam di Facebook. Ibnu Sina. Apa beda takdir dan nasib, Pak Ur? Di mana beda takdir dan nasib? Ya sama. Cuma kita nggak tahu future-nya, ke depannya nasib baik atau jelek kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa nasib itu, takdir itu, kalau yang kita tahu adalah yang sudah terjadi. Misalnya tiba-tiba ada orang datang ngasih saya 500.000. Nah, itu nasib baik, takdir baik. Tapi saya tidak tahu kalau misalnya 5 jam lagi orang ngasih 500.000 ke saya. Nah, itu namanya belum, bagi saya itu belum takdir, tapi bagi Allah itu sudah ditulis. Tapi bagi saya nggak tahu. Jadi saya tidak bisa menentukan ini takdir saya atau bukan. Itu hanya Allah. Di mana bentuk adilnya Allah terhadap orang kafir yang ditakdirkan kafir. Ia lahir lalu ia selalu berbuat baik terhadap manusia. Lah kafir itu salahnya dia. Dia mempertahankan kekafirannya. Dan dia menetapkan dirinya menjadi orang yang kafir. Nah, sudah. Wong peringatan jelas, Quran jelas, Islam sudah menyebarkan pemahaman dan siarnya sudah jelas. Dia masih tetap kafir, ya sudah, resiko dia. Kan sudah ada peringatannya. Kalau orang kafir itu belajar sadar Allah, mikir nafas, sadar Allah, ya sadar Allah dengan benar, 3T ATP ya. Pasti kok aku kafir ya, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, pasti begitu. Jadi Allah adil. Yang salah itu menungso niku ya kafir. Kafir jangan salahkan Allah. Kamu masuk neraka jangan salahkan Allah lah, kamu sudah diberitahu juga ngeyel. Itu Ibnu Sina ya, terima kasih. Pak Imam hadir ya. Masih standby atau sudah? Baik. Jam berapa? Oke, masih ada waktu. Mohon maaf, takdir dalam perspektif malaikat terkait dengan perilaku manusia. Perspektif malaikat. Malaikat itu hanya penciptaannya Allah, Pak. Jadi dan dia tidak berkaitan dengan takdir manusia. Ya kaitannya mungkin kalau malaikat itu diperintah Allah. Itu orang itu tolong, itu kamu bantu di sini. Nah, bisa, malaikat itu bisa membantu manusia. Tapi jangan minta kepada malaikat.
Kadang kita itu ya kita lucu. Wong malaikat itu disuruh sama Allah, malah kita minta tolong sama malaikat, bukan sama Allahnya. Itu kadang-kadang repot. Malaikat ini disebut namanya tolong, loh, ini gimana? Nah, itu jadi syirik. Takdir namanya malaikat. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, saya closing lagi ya Bapak Ibu tentang takdir, bahwa ayat yang mendukung bahwa jahat itu dari Allah adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ujung-ujungnya ya ilham dari Allah. Tapi ini baru ilham. Kalau sampai pada perbuatan, itu berarti manusia mau diberikan ilham jahat. Kalau manusia mau diberikan ilham jahat sama Allah, bersedia sami'na wa atokna diberikan ilham jahat sama Allah, ya jadinya jahat. Resiko tanggung sendiri, jangan salahkan Allah. Misalnya di depan itu jurang, dan dia tahu kalau di depan itu jurang. Kemudian saya suruh masuk aja ke jurang. Tak, di dalam jurang sana ada buaya banyak sekali dan kamu mati di sana. Ilhamnya itu jelas begitu dan masih masuk ke jurang, ya sudah urusanmu. Jangan salahkan saya. Saya nyuruh berbuat jahat. Ilham jahat. Ting. Tapi sudah saya beritahu bahwa di dalam itu begini. Kenapa saya mengilham jahat? Karena ada kesalahan yang kamu perbuat. Kamu nggak sadar dengan saya. Kamu nggak patuh dengan saya. Kamu nggak berserah dengan saya. Kamu nggak ridho dengan ketentuan saya. Maka ilhamnya adalah ilham jahat. Jadi sebaiknya kita sadar Bapak Ibu. Oh, saya diberikan ilham jahat sama Allah ya. Pasti ada kesalahan dalam diri kita. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Jangan kau berikan ilham jahat ya Allah, baikkan saya ya Allah. Nah gitu. Nanti ilham jahat dicabut, pluk, diganti dengan ilham baik. Nah. Oke Bapak Ibu, di bulan Ramadan larangan cukup jelas. Ghibah, puasanya sia-sia. Kejahatan batin, nah, maka segera kita harus sadar penuh di dalam bulan Ramadan ini agar kejahatan yang bersifat batiniah itu segera bisa ditangani, tertangkal. Itu Bapak Ibu, moga-moga materi kali ini bisa memberikan kita motivasi untuk selalu sadar Allah. Dengan cara aktivasinya dengan cara zikir nafas. Ya, usahakan kita berzikir nafas hu Allah selama kita puasa semampu kita. Kalau lupa ya ingat lagi, kalau lupa ya sadar lagi, kalau lupa ya hu Allah lagi. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita akan ilham-ilham yang tidak baik dan kita cepat keluar dari ilham tidak baik itu. Baik. Wih, ternyata banyak. Oke. Oke, ya betul. Jika kita tidak bisa keluar dari takdir jelek, apakah hanya menolak takdir jelek? Takdir jelek. Tadi request sama Allah Pak Haji, ya, request sama Allah, minta sama Allah agar ilhamnya baik. Pak Karyadi Sugeng, ilham tergantung tingkat keimanan seorang. Kalau tingkat keimanan tinggi berarti ilham fujur sedikit, nggih. Ya, lebih halus Pak. Makanya tadi orang-orang soleh
diajak berpolitik. Dengan apa? Dengan tameng, dengan bungkus perjuangan Islam. Wah, sudah. Oh, itu lebih berat. Kalau cerita Nabi Ibrahim dalam menyembelih putra itu awalnya apa? Tidak ilham jahat, Babur. Oh, tidak. Nabi Ibrahim itu sadar penuh. Ini ilham baik itu. Jadi kalau pada tingkat kesadaran tinggi, sadar penuh itu tahu ini Allah ini Allah ini berkehendak ini Allah ini, gitu loh Pak. Kalau orang nggak pernah sadar Allah, ya ini Allah atau bukan ya? Ya enggak. Ya, sekelas Nabi Ibrahim, akrabnya dengan Allah bagaimana? Ini Allah yang berkehendak. Saya tahu. Begitu Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.